Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam sesi belajar hadis, dan insyaallah hari ini kita akan diskusikan tentang sejarah singkat bagaimana perkembangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi ini penting bagi kita untuk mempelajarinya supaya kita memiliki pengetahuan walaupun hanya sedikit atau singkat, tapi minimal ini membuat kita lebih termotivasi untuk terus belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan hadis setidaknya ada 7 periode yang mungkin akan kita pelajari. Yang pertama tentu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai orang atau sebagai nabi yang menjadi inti pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Asrul Wahyi wat Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Jadi masa Nabi itu merupakan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian sampai kepada para sahabat dan pada akhirnya sampai kepada kita dalam rangka membentuk masyarakat Islam. Kemudian yang kedua, di periode masa Nabi Muhammad SAW ini hadis diterima sahabat secara langsung dari Nabi dan secara tidak langsung. Artinya ada dua model bagaimana hadis itu diterima oleh para sahabat. Yang pertama, memang sahabat mendapatkannya langsung dari Nabi, mendengarnya langsung dari Nabi, atau melihat secara langsung dari Nabi. Yang kedua, sahabat tidak langsung melihat atau mendengarkan dari Nabi atau mendapatkan hadis dari Nabi, namun sahabat belajar atau mendengarkan dari sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga, di masa Nabi belum ada perintah menulis hadis secara khusus, ya. Karena memang di masa Nabi hadis itu dikhawatirkan bercampur dengan Quran sehingga tidak ada perintah khusus untuk menulis hadis. Hadis hanya dihafal saja, ditekankan untuk menghafal, kemudian memahami, memelihara, kemudian mematerikan dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari serta menyebarkannya kepada orang lain. Artinya memang pada zaman Nabi hadis itu hanya dihafal, dipahami, kemudian disampaikan, kemudian dilestarikan dan seterusnya. Begitu juga sahabat menyampaikan itu berdasarkan pada hafalan yang mereka miliki, hafalan yang kuat yang mereka miliki. Kemudian pada periode selanjutnya, periode kedua, ini dikenal dengan periode Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan itu berlangsung mulai tahun 11 sampai 40 Hijriah. Setidaknya ada 2 poin penting yang dikembangkan dalam periode ini, yaitu periwayatan dan penulisan terbatas, lebih kepada Al-Quran. Sama seperti di zaman Nabi, memang penulisan memang ada beberapa sahabat yang menulis hadis, namun tidak ditekankan untuk menulis hadis karena pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu masih gencar-gencarnya dalam pengumpulan dan juga penulisan Al-Quran, sehingga takut khawatir tercampur nanti. Kemudian hadis diriwayatkan dengan 2 cara, lafadz dan makna. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya saja. Jadi dalam periode Khulafa Ar-Rasyidin, hadis disampaikan lafadz dan maknanya. Jadi lafadznya misalnya innamal a'malu binniyah, kemudian artinya setiap pekerjaan itu tergantung pada niat misalnya itu. Kemudian yang kedua, hadis juga terkadang hanya disampaikan maknanya saja dan lafadznya itu
dilafatkan oleh para sahabat sendiri, sehingga kadang kita temukan hadis yang maknanya sama tetapi lafadznya berbeda. Kemudian periode yang ketiga ini pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Jadi mulai sahabat kecil, sahabat besar, kemudian sampai pada tabi'in. Dan di sini disebut dengan masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Ada setidaknya 3 poin penting yang dikembangkan yang terjadi pada periode ketiga ini. Yang pertama, penyebaran hadis dan pencarian hadis ke pelosok. Artinya hadis itu memang dicari, ya. Jadi pencarian hadis atau periwayatan hadis, ya. Selain hadis itu dicari dicari ke sampai pelosok, begitu juga hadis itu disampaikan ke pelosok-pelosok desa atau ke pelosok-pelosok kota. Kemudian berikutnya muncul lembaga periwayatan, ya maaf ya, ini ada kekeliruan penulisan. Ada muncul lembaga perawatan hadis. Perawatan itu berarti pemeliharaan hadis. Jadi di zaman sahabat dan tabi'in itu ada majelis-majelis atau lembaga-lembaga khusus yang memang dikhususkan untuk merawat hadis atau memelihara hadis, sehingga hadis tidak terdapat kekeliruan. Kemudian yang ketiga, muncul hadis palsu karena adanya perpecahan umat muslim menjadi beberapa kelompok. Kita ketahui pada zaman pada zaman sahabat dan tabi'in ini terjadi perpecahan di antara kaum muslim, sehingga di situ dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah umat muslim, sehingga muncullah beberapa hadis palsu. Kemudian periode berikutnya ini terjadi pada abad kedua dan ketiga sekitar tahun 101 Hijriah, dan masa ini disebut dengan masa penulisan dan pembukuan hadis. Ya, apa yang terjadi pada masa keempat, ada periode keempat ini? Karena ini penulisan dan pembukuan, tentu hadis itu ditulis dan tentu dibukukan. Ya, walaupun nanti dilanjutkan pada periode kelima, ya. Jadi yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena banyak perawi yang meninggal, ya, kemudian meminta pada gubernur Madinah, ya, Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazmin dan gubernur yang lain. Dan tentu ulama yang pertama kali membukukan hadis itu adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri atau dikenal dengan Az-Zuhri. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini barulah dimulai masa penulisan dan pembukuan hadis, di mana beliau itu mengusulkan kepada gubernur-gubernur supaya hadis itu dipelihara dan ditulis, ya, secara masif, yang kemudian muncullah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis, yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kemudian dilanjutkan pada periode kelima ini, di mana pada masa ini adalah masa pentashihan dan penyusunan kaidahnya. Artinya pentashihan itu bahwa hadis yang sudah didapat oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama pada zaman itu ditashih, sahih atau tidak. Nah, ini nanti ada kaidah, ya. Ada kaidah-kaidah di sini disusun, yang sahih itu yang seperti apa, yang hasan itu seperti apa, yang dhaif seperti apa, kemudian yang mutawatir dan seterusnya disusun pada zaman atau pada periode kelima ini. Apa yang terjadi pada zaman ini, pada periode ini, mencari hadis ke kota lain diawali oleh Imam Bukhari selama 6 tahun. Jadi selain ke pelosok-pelosok yang periode keempat tadi, di periode kelima ini hadis sudah dicari ke beberapa kota yang lain, ya. Dan ini diawali oleh seorang ulama besar yang kita kenal dengan ulama hadis sahih, yaitu Imam Bukhari. Beliau mencari hadis selama 6 tahun, ya. Kemudian yang kedua, mentasih atau memperbaiki hadis dari segala sisi. Ya, hadis yang ditemukan itu kemudian ditashih, diperbaiki, dari mana asal hadisnya, kemudian siapa perawinya, apakah perawinya itu orang yang jujur, orang yang hafalannya kuat dan seterusnya. Kemudian baru dipisahkan,
ya, dipisah mana hadis sahih, mana hadis dhaif dan seterusnya. Kemudian berikutnya memisahkan hadis sahih dan dhaif. Ini diawali oleh Ishaq bin Ar-Rahawai, ya. Ini diawali oleh beliau. Kemudian yang keempat, Imam Bukhari menulis kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Jadi beliau menulis kitab pada periode kelima ini yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih, dan diikuti oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim dan lainnya. Yang kemudian dua ulama besar ini punya satu kitab yang sangat populer, yaitu yang dikenal dengan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang sampai saat ini itu masih menjadi acuan atau kitab kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya muncul juga yang disebut dengan Kutubus Sittah, kitab 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i. Ya, ini 6 kitab yang sangat penting bagi kita semuanya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Kemudian yang terakhir, ulama ini disebut ulama mutaqaddimin atau mencari hadis dengan ijtihad dari perawinya langsung hingga pelosok. Artinya pada zaman ini, pada masa ulama ini, hadis memang hasil ijtihad mereka, beliau-beliau itu. Ijtihad itu hasil usaha mencari kemana-mana, termasuk mencari ke kota lain, mencari ke pelosok-pelosok, dan lain semacamnya. Kemudian periode selanjutnya, itu periode ke-6, terjadi pada abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Apa yang terjadi pada zaman ini? Zaman ini atau masa ini atau periode ini disebut dengan terjadi pada masanya Khalifah Abbas atau Abbasiyah, yang kita kenal dengan Abbasiyah, yaitu tahun kedua kekuasaannya. Di masa kekuasaannya dikenal dengan masa Asrut Tahdzib wat Tartib wal Istidraki wal Jami'. Masa ini juga masih dikenal dengan masa penyusunan kitab-kitab, kemudian pengumpulan kitab-kitab. Tentu ini masih masa penulisan dan juga pembukuan. Yang kedua, ulama mutaakhirin. Nah, zaman ini dikenal zaman mutaakhirin atau zaman ulama-ulama yang agak akhir lah, ya. Kebanyakan hadisnya adalah kutipan dari ulama sebelumnya, sedikit yang mencari sendiri. Nah, periode ini hadis banyak mengutip dari yang sudah ada. Jadi dikutip, dikumpulkan, dikutip, dijelaskan dan seterusnya. Walaupun ada sedikit yang juga hasil usaha mencari ke pelosok atau ke perawinya langsung. Kemudian berikutnya yang ketiga, mengumpulkan hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis Bukhari dan Muslim itu dijadikan satu kitab yang dikenal dengan kitab Al-Jami' Baina Sahihain, yang ditulis oleh Ismail ibnu Ahmad. Kemudian yang keempat juga mengumpulkan hadis dari kitab 6 Kutubus Sittah tadi diantaranya. Jadi hadis 6 yang tadi itu dikumpulkan jadi satu atau disarikan jadi satu, kemudian diberi nama Al-Jami' oleh Abdul Haq ibnu Abdurrahman Asy-Syibili. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mengumpulkan hadis dari berbagai kitab, diantaranya Masabih As-Sunnah oleh Imam Husain ibnu Mas'ud Al-Baghawi pada tahun 516 Hijriah. Kemudian yang poin ke-6, mengumpulkan hadis hukum dan hadis atraf. Hadis atraf itu nanti ada penjelasannya. Hadis hukum misalnya kalau ya hukum-hukum tentang hukum-hukum ya. Tentang hukum-hukum misalnya kalau sekarang itu ada Bulughul Maram ya, tentang fikih. Jadi hadis yang khusus fikih saja gitu. Kemudian pada poin berikutnya yaitu periode ke-7, ini ada setidaknya ada 5 hal yang terjadi. Yang pertama disebut dengan ahdus syarhi wal jami' at-takhrij wal bahthi, yaitu disebut dengan masa pensyarahan hadis. Hadis itu dijelaskan, kemudian pengumpulan hadis, lagi-lagi hadis dikumpulkan kembali sesuai dengan tema tertentu. Kemudian takhrij hadis, takhrij itu ilmu tentang mentakhrij hadis, mencari kesahihan hadis, kedhaifan hadis sampai ke akar-akarnya. Ini hadis sahih atau dhaif atau hasan dan seterusnya. Dan kemudian tentu pada masa ini disebut juga dengan periode pembahasan hadis. Hadis itu dibahas ya. Hadis itu dibahas dan dikaji. Kemudian yang kedua, menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya
Selain disaring, diterbitkan ya menjadi sebuah kitab, kemudian disusun ya, takhrijnya, kemudian membuat kitab-kitab jami' yang umum. Jadi selain kitab itu dicetak, diterbitkan, kemudian juga dikumpulkan kembali, disaring lagi, dicari hadis-hadis sahihnya, bahkan dikumpulkan ini dhaif semua, ini hasan semua, ini sahih semua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, disusun kitab zawaid, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Di antaranya kitab zawaid, susunan Ibnu Majah. Kitab apa ya ini? Kitab kumpulan hadis ya dari kitab sebelumnya. Yang keempat, mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu. Jadi dikumpulkan menjadi satu kitab tertentu ya. Entah itu per abjad, ada itu yang per tema, dan seterusnya. Di antaranya adalah kitab Jami' Al-Masanid Sunnah Al-Hadi li Aqwamis Sunan karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kelima, disusunlah kitab Atraf pada periode ini juga, yaitu kumpulan hadis-hadis dari beberapa kitab induknya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Di antaranya Al-Atraf Hambali oleh Ibnu Hajar. Jadi kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang memang dikumpulkan dari kitab induk. Kitab induk itu misalnya kitab Sahih Bukhari begitu ya. Kemudian dicantumkan juga di situ tentang perawi-perawi dari beberapa sahabat. Inilah 7 periode pengumpulan hadis yang terpenting, bahwa ulama kita, mulai sahabat sampai ulama-ulama kita, telah berhasil mengumpulkan hadis, dan bahkan beliau-beliau itu sudah menerbitkan hadis. Bahkan pula beliau-beliau sudah membedakan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana yang mutawatir, mana yang ahad, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat ini kita dimudahkan untuk belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka dulu memiliki kesulitan yang cukup tinggi mempelajari hadis, namun saat ini kita dimudahkan oleh beliau-beliau. Tentu kita sangat berterima kasih dan bersyukur karena saat ini kita bisa mempelajari hadis dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin cinta untuk mempelajari hadis Nabi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.